warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 2. Kemarin kalian sudah penilaian harian ya, sudah ulangan. Nanti akan di-share siapa saja yang masih belum tuntas ya. Baik, yang bab 2 adalah mengenai aritmetika sosial. Dengan kompetensi dasarnya adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial berupa penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran daring, diharapkan kalian dapat menjelaskan untung, rugi, persentase untung atau rugi, kemudian harga penjualan dan harga pembelian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung, rugi, harga jual dan harga beli. Dan yang ketiga, menentukan harga jual atau harga pembelian berdasar persentase untung atau rugi yang diketahui. Ya, materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, itulah aritmetika sosial. Yang akan kita pelajari adalah 1. Persentase untung atau rugi, kedua harga penjualan, yang ketiga harga pembelian, dan keempat adalah latihan soal. Wajib ini ya anak-anak. Baik. Yang pertama adalah untung rugi ya. Dalam proses jual beli kita mengenal 3 hal, yaitu modal atau harga beli yang selalu menunjukkan 100%, kemudian untung ya. Untung itu adalah keadaan di mana harga pembelian kurang dari harga penjualan atau harga belinya lebih rendah, atau bisa diartikan harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Sedangkan rugi adalah keadaan di mana harga beli lebih tinggi dari harga jual, atau kita menjualnya kurang ya, harganya lebih rendah dari harga beli. Kemudian impas, apa itu impas? Suatu keadaan di mana harga beli sama dengan harga jual. Bagaimana kita akan mencari keuntungan atau laba ya? Untung itu didapat dari harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan persentase untungnya atau persen untung ini didapatkan dari berapa untungnya itu berapa rupiah per harga beli dikalikan 100%. Sedangkan rugi adalah karena harga belinya lebih tinggi ya, harga beli dikurangi harga jual. Dan untuk persentase rugi juga sama caranya, ruginya berapa rupiah per harga beli, selalu per harga beli ya anak, dikalikan 100%. Contoh, seorang pedagang membeli 40 kg mangga dengan harga Rp6.000 per kilogram dan ongkos angkut Rp10.000. Kemudian 20 kg mangga tersebut dijual Rp7.000 per kilo, 10 kg mangga dijual Rp6.000 per kilo, dan sisanya busuk. Tentukan besar persentase untung atau rugi. Langsung anak-anak jawabnya, harga belinya berarti berapa? Modal ini didapat dari modalnya ditambah ongkos angkut, jadi ongkos angkut, biaya reparasi dan lain sebagainya itu termasuk modal, termasuk harga beli. Yaitu di sini 40 kali 6.000 ya, ini harga beli dari mangga itu ditambah ongkos angkutnya 10.000, sehingga total harga belinya adalah Rp250.000. Nah, harga jualnya adalah yaitu 20 kilo dikalikan 7.000 ditambah yang 10 kilo dikalikan 6.000 ya, sisanya busuk ya anak-anak ya, sehingga harga jualnya totalnya adalah Rp200.000.
Nah, berarti karena harga jual itu lebih tinggi dari lebih rendah dari harga beli, atau harga beli lebih tinggi dari harga jual, maka pada situasi ini pedagang tersebut mengalami kerugian. Nah, berapa ruginya? Tinggal 230.000 dikurangi 200.000 sama dengan 50.000. Untuk persentasenya adalah 50.000 ya, caranya per modalnya tadi 250.000 kali 100%, atau berapa? Nah, kalau kita hitung 20%, itu adalah rugi. Yang kedua, Pak Adi membeli sebuah akuarium seharga 840.000 dengan ongkos angkut 20.000 dan ditambah aksesoris senilai 40.000. Kemudian akuarium itu dijual seharga Rp1.035.000. Itulah persentase untung atau rugi yang diperoleh oleh Pak Adi. Ya, harga belinya kita tuliskan termasuk ongkos angkut dan aksesoris, totalnya adalah ya Rp900.000. Kemudian dijualnya berapa? Rp1.035.000. Karena harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka keadaan ini disebut atau kita mendapatkan keuntungan, yaitu Rp1.035.000 dikurangi Rp900.000, hasilnya adalah Rp135.000. Nah, bagaimana persentase untungnya? Persentase untungnya tinggal 135.000 per 900.000 kali 100%, yaitu 15%. Yang kedua, yang kedua tentang harga penjualan. Nah, harga penjualan itu adalah harga, kalau untung itu harga beli ditambah untung. Kalau kita mengalami kerugian berarti harga beli dikurangi rugi. Contoh, pedagang membeli 2 peti blimbing dengan harga Rp120.000 per peti, setiap petinya. Setelah terjual habis, pedagang tersebut mengalami rugi Rp30.000. Berapa harga jual tiap kilogram blimbing tersebut jika setiap peti berisi 20 kg? Anak-anak, kalau ada soal seperti ini kalian tetap harus baca pelan-pelan, diresapi dulu, dipahami dulu soalnya ya. Mari kita jawab. Harga belinya kan modal ya, yaitu karena 2 peti 2 kali 120.000, 240.000. Kemudian rugi 30.000. Berarti harga jualnya kan lebih rendah dari harga beli ya anak-anak. Ya, berarti tinggal 240.000 dikurangi 30.000. Jadi harga jualnya totalnya 210.000. Karena yang ditanyakan per kilogramnya, maka harga jual per berapa? Kalau 2 peti, 1 petinya 20 kg berarti per 40. Ya, harga jual per kilogramnya adalah 210 dibagi 40. 210.000 dibagi 40 kg, 5.250. Baik. Yang kedua, toko beras Indah membeli 3 kuintal. 1 kuintal berapa kilogram anak-anak? 100 ya. 3 kuintal beras jenis A dengan harga 10.000 per kilogram dan 5 kuintal beras jenis B dengan harga 12.000 per kilogram. Kedua beras tersebut dicampur kemudian dijual kembali secara eceran. Jika penjual menginginkan keuntungan 1.400.000, tentukan harga penjualan setiap kilogramnya. Kita tuliskan satu persatu yang diketahui ya anak. Harga belinya ya, yang pertama jenis A yaitu 300, ini langsung dalam bentuk kilogram ya. 300 kali 10.000, beras jenis B-nya 500 kali 12.000, sehingga berapa totalnya? 3 juta ditambah 6 juta adalah 9 juta. Nah, ini harga belinya. Mengharapkan untung 1.400.000.
untungnya harusnya 1.400.000, berarti dia harus menjual lebih tinggi dari harga beli, yaitu harga beli ditambah untung 9 juta ditambah 1.400.000 sama dengan 10.400.000, itu totalnya. Nah, yang ditanyakan harga jual per kilogramnya. Tinggal berapa kilogram semuanya. Tadi yang beras jenis A 300, jenis B 500, berarti tinggal 10.400.000 dibagi 800 kg sama dengan Rp13.000. Jelas anak-anak? Baik. Sekarang bagaimana menentukan harga penjualan jika diketahui persentase untung atau ruginya? Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa selalu yang 100% itu adalah harga beli. Jadi kalau harga jual, kalau untung itu tinggal 100% ditambah untungnya tadi. Kalau harga jual kalau mengalami kerugian ya 100% dikurangi persentase dari rugi itu dikalikan harga beli. Lebih jelas dengan contoh. Harga beli 1 kodi kain batik. 1 kodi berapa lembar anak-anak? 20, betul ya. Rp600.000. Setelah dijual, pedagang tersebut mengalami rugi 8%. Tentukan harga jual 1 lembar kain batik tersebut. Mari kita lihat ya. Harga belinya adalah Rp600.000. Kemudian ruginya adalah 8%. Sehingga harga jualnya ya berarti tinggal berapa? Kan harga belinya 100%, ruginya 8%. Jadi harga jualnya hanya berapa persen anak-anak? Ya, berapa anak-anak? Ya, 92%. Sehingga 92 per 100 kali 600.000. Sehingga kita jualnya hanya 552.000, itu totalnya. Yang ditanyakan adalah per lembarnya, tinggal dibagi dengan 1 kodi kan 20 lembar. 552.000 dibagi 20 sama dengan 27.600. Ini harga jual per lembar ya. Itu kalau rugi ya. Nah, contoh yang kedua, koperasi sekolah membeli 4 dus sari buah yang berisi 24 kotak setiap dusnya dengan harga 2.500 per kotak. Biaya angkut dan lain-lain 40.000. Jika koperasi menghendaki untung 20%, berapa penjualan sekotak sari buah tersebut? Ya, so kita jawab, harga belinya modal ditambah biaya angkut 4 dus kali 24 kotak ya. 1 dusnya kan 24 kotak kali 2.500. Kemudian ditambah dengan biaya angkut dan lain-lain tadi. Ya, totalnya adalah 280.000. Kemudian mengharapkan untung berapa? 20%. Sehingga kalau mengharapkan untung 20%, maka harga jualnya adalah 100% ditambah 20%. 120% per 100% kali 280.000, yaitu Rp336.000. Nanti kalian hitung lagi ya. Sehingga itu totalnya, harga jual totalnya sebanyak 4 kali 24 kotak, berarti 96 ya anak-anak. Sehingga kita bisa menentukan harga jual per kotaknya 336.000 per 96. Jadi 1 kotak sari buah tersebut harus dijual dengan harga 3.500 agar mendapatkan untung 20%. Gitu anak-anak. Yang ketiga adalah harga beli. Harga beli ini kalau untung adalah harga jual dikurangi untung, kalau rugi berarti harga jual ditambah dengan rugi. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Toko mainan menjual 30 mainan edukatif dengan memperoleh hasil 432.000. Dari penjualan tersebut ternyata penjual sudah untung 90.000. Tentukan harga beli sebuah mainan edukatif tersebut. Jawabnya adalah ini
harga jualnya 432.000, kemudian untungnya 90.000, sehingga harga belinya adalah 432.000 dikurangi 90.000, yaitu 342.000. Itu harga beli totalnya. Berapa harga beli setiap buahnya? Ya tinggal dibagi 30, ya hasilnya adalah 11.400. Jelas anak-anak? Yang kedua, seorang pedagang memiliki 16 ekor kelinci. 15 ekor dijual 18.000 per ekor dan 1 ekor kelinci mati. Jika pedagang tersebut mengalami rugi Rp2.000, tentukan harga beli seekor kelinci. Mari kita lihat jawabnya ya. Harga jual itu berapa? Yang dijual kan hanya 15 ya. 15 kali 18.000 sebesar 270.000, rugi 2.000, sehingga dijualnya hanya berapa anak-anak ya? Maaf, dulu harga belinya berapa gitu ya. Harga belinya berarti karena rugi kan lebih tinggi, yaitu 270.000 ditambah ruginya 2.000, 272.000 rupiah. Itu harga beli totalnya. Maka harga beli per ekornya adalah 272.000 dibagi 16, karena kan beli pertama kan 16 ya anak-anak. Ya, hasilnya adalah 17.000 rupiah. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana menentukan harga pembelian jika diketahui persentase untung atau rugi. Harga beli ini jika untung adalah 100 per 100 ditambah persen untung dikali harga jual. Sedangkan kalau rugi 100 per 100 dikurangi persen rugi. Jadi anak-anak, kalau harga beli selalu yang di atas adalah 100%. Ya. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Toko kain warna menjual selembar kain dengan kualitas yang sama dengan harga 96.000. Ternyata toko tersebut mengalami rugi 25%. Berapa harga beli kain tersebut? Mari kita jawab. Harga jualnya 96.000, ruginya 25%. Sehingga bagaimana mencari harga beli? Harga belinya tinggal 100% per 100% kurangi persen rugi. Ya, jadi 100 per 75 kali 96.000, yaitu 128.000 rupiah. Itu harga belinya. Yang kedua, seorang pedagang menjual 15 ekor ikan hias seharga 396.000 dengan jenis dan ukuran yang sama. Dari penjualan itu ia mendapat untung 10%. Tentukan harga beli tiap ekor ikan hias tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Harga jualnya 396.000. Kemudian untungnya 10%. Sehingga harga belinya adalah, ya karena untung ya, 100 per 100 ditambah persen untung. Jadi 100% per 110 dikali 396.000, yaitu 360.000. Itu totalnya. Total untuk 15 ekor ikan hias. Yang ditanyakan adalah harga pembelian per ekornya. Tinggal dibagi 15 ya, 360.000 dibagi 15 sama dengan 24.000 rupiah. Jelas anak-anak? Ya, kalian bisa memutar kembali video ini. Kalau perlu kalian catat di buku catatan kalian poin-poin penting yang ada. Kemudian nanti jangan lupa kalian tetap ada latihan yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih bab 2 ini, masih tentang aritmetika sosial ya, tentang diskon, kemudian bruto, neto, tara ya, bunga tabungan maupun pajak ya. Baik anak-anak, kalian tetap semangat. Duri akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.